Oke, baik. Ini blog saya untuk mata kuliah teori informasi dengan dengan dosen Pak Amros. Oh ya, saya sendiri Ajeng Rahmat. Kemudian ini NIM saya dan saya untuk prodi informatika ya, PJJ 1. Oke, jadi ini adalah merupakan review dari jurnal-jurnal yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi ini yang pertama jurnalnya adalah analisis sentimen aplikasi e-government berdasarkan ulasan pengguna menggunakan metode maksimum entropi dan seleksi fitur mutual information. Ini yang dibikin oleh Abel ya 2021, Abel dan kawan-kawan. Ini linknya. Lalu yang kedua itu adalah pengaruh text processing terhadap analisis sentimen komentar masyarakat pada media sosial Twitter studi kasus pandemi COVID-19 ini oleh SIPA dan kawan-kawan tahun 2021. Lalu klasifikasi bahasa menggunakan mutual information dan support vector machine. Ya ini untuk Untuk jurnal-jurnal yang diberikannya seperti itu. Nah, oke. Kemudian ini hasil reviewnya. Ini ada pendahuluan dulu ya. Jadi entropi dan mutual information adalah konsep penting dalam teori informasi dan statistik. Kedua konsep ini membantu kita untuk memahami jumlah informasi yang terkadang dalam suatu himpunan data atau distribusi probabilitas. Entropi mengukur tingkat ketidakpastian atau keacakan dalam suatu himpunan data atau distribusi probabilitas. Entropi didefinisikan sebagai jumlah rata-rata informasi yang terkandung dalam setiap kejadian dalam himpunan data tersebut. Nah, semakin tinggi entropi, semakin acak atau tidak teratur himpunan data tersebut. Mutual information mengukur seberapa bergantung dan atau terkait dua himpunan data atau variabel acak. Jika dua himpunan data saling tergantung, maka mereka memiliki mutual information yang tinggi. Sebaliknya, jika dua himpunan data saling independen, maka mutual information akan menjadi nol. Secara keseluruhan, entropi dan mutual information adalah konsep penting dalam teori informasi yang membantu kita mengukur ketidakpastian, keacakan, dan ketergantungan antara himpunan data atau variabel acak. Nah, ini hasil reviewnya. Jadi penelitian analisis sentimen dilakukan untuk analisis sentimen yang terdapat pada ulasan pengguna dengan mengklasifikasikan ulasan menjadi positif dan atau negatif. Nah, pada penelitian maksimum entropi digunakan sebagai metode klasifikasi dengan mutual information sebagai seleksi fitur untuk mengurangi jumlah fitur yang digunakan pada klasifikasi ulasan pengguna aplikasi mobil JKN. Jadi aplikasinya ke mobil JKN ya untuk mengurangi jumlah fitur yang digunakan pada klasifikasi ulasan pengguna aplikasi JKN seperti itu. Nah, hasil evaluasi yang lebih baik itu ditunjukkan oleh pengguna seleksi fitur mutual information pada klasifikasi menggunakan maksimum entropi dengan nilai akurasi yang didapatkan sebesar 82,5%. Nah, dibandingkan dengan tanpa penggunaan seleksi fitur menghasilkan akurasi sebesar 79,5%. Jadi ini sangat-sangat besar sekali ya dampaknya. Pada penelitian ini secara khusus mengenai teknik preprocessing dengan melakukan beberapa skenario pengujian komunikasi teknik preprocessing untuk mengetahui teknik pre-proposing yang menghasilkan akurasi paling optimal serta pengaruhnya terhadap analisis sentimen. Nah, ekstraksi fitur menggunakan n-gram dan pembuatan kata menggunakan TF-IDF. Mutual information sebagai metode seleksi fitur, metode klasifikasi yang digunakan adalah SPM. Ya. SPM ini adalah support vector machine karena mampu mengklasifikasikan data berdimensi tinggi sesuai dengan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa data teks. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja terbaik diperoleh dengan menggunakan kombinasi cleaning dan steaming dan normalisasi data cleaning dan steaming dengan akurasi yang sama sebesar 77,77%. Penggunaan Unigram menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bigram ya. Mutual Information mampu mengurangi masalah overfitting dengan berkurangnya fitur yang tidak relevan sehingga akurasi tren dan tes cukup stabil. Selanjutnya pada penelitian ini dilakukan beberapa skenario pengujian untuk melihat pengaruh dari metode stop removal dan streaming pada pre-processing data. Pengaruh mutual information dalam menyeleksi fitur dan performansi super vector machine dalam mengklasifikasi data berita. Hasil pengujian menunjukkan data yang hanya menggunakan stemming tanpa stopo dan removal menggunakan fitur seleksi MI dan metode klasifikasi SPM menghasilkan hasil terbaik yaitu 94,24% dibandingkan dengan metode lainnya. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan dari ketiga jurnal di atas, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah metode klasifikasi maksimum entropi dengan penggunaan seleksi fitur mutual information menghasilkan evaluasi yang lebih baik dibandingkan tanpa penggunaan seleksi fitur.
Nilai akurasi yang dicapai sebesar 82,0% ya dibandingkan dengan 79,5% pada penelitian tanpa seleksi fitur. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan seleksi fitur dapat membantu meningkatkan kinerja klasifikasi sentimen. Nah, pada penelitian lain yang fokus pada teknik preprocessing, kombinasi cleaning dan steaming serta normalisasi kata, cleaning, dan stemming menghasilkan kinerja terbaik dengan akurasi yang sama besar, 77,7%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi teknik preprocessing tersebut efektif dalam meningkatkan akurasi analisis sentimen. Yang ketiga adalah penggunaan unigram dalam ekstraksi fitur menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan bigram. Oleh karena itu, unigram dapat menjadi pilihan yang lebih baik dalam melakukan ekstraksi fitur pada analisis sentimen. Nah, penggunaan mutual information dalam seleksi fitur mampu mengurangi masalah overfitting dan membantu menjaga stabilitas akurasi tren dan tes. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mutual information dapat menjadi metode yang efektif dalam mengurangi fitur yang tidak relevan dalam klasifikasi sentimen. Nah, pada penelitian dengan fokus pada pengujian stop word removal dan stemming dalam preprocessing data, penggunaan stemming tanpa stop word removal dengan fitur seleksi mutual information dan metode klasifikasi supervector machine menghasilkan hasil terbaik dengan akurasi 94,24%. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tersebut mampu memberikan kinerja yang optimal dalam mengklasifikasikan data berita. Dalam keseluruhan metode penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan tentang penggunaan metode klasifikasi, seleksi fitur, dan teknik pre-processing yang dapat membantu meningkatkan kinerja analisis sentimen. Nah, hasil-hasil tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun metode dan teknik yang lebih baik dalam analisis sentimen pada urusan pengguna pada data teks lainnya. Oke, itu untuk kesimpulannya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.